diteriakin untuk berbuat, berarti pemimpin itu kopok. Ya, berarti pemimpin itu kopok, tuli. Apalagi sudah diteriakin, sudah kita tunjukkan foto-foto, tapi tetap tidak ada tindakan, berarti pemimpin itu buta. Ketika pemilu kemarin, pilkada kemarin, saya mengajak sekian banyak orang untuk memilih namanya perubahan. Tapi ternyata perubahan apa yang diberikan? Perubahan negatif. Di mana pengusung itu? Kemana P3? Kemana Bu Zenia? Apa tidak mampu mengingatkan kepada Bung Karno agar segera merealisasi namanya anggaran? Ingat, Bang Ipul tidak akan pernah mundur, Bang Ipul tidak akan pernah lelah untuk ikut bersama dengan masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam pemantau. Saya Bang Don, Ketua Forum S1. Malam ini Jumat malam Sabtu ya, tepatnya di tanggal 22 April 2022. Setelah saya beserta Bang Ipul menghadiri acara Khatmul Quran di Pondok Pesantren Wali Songo, ini saya langsung menuju lokasi di daerah Jalan Alas Malang ya, tepatnya di sebelah utara Rumah Sakit Umum Daerah, di mana kali ini warga sedang memperbaiki jalan yang rusak ya, yang kita beri nama itu tolol ya, totop lolo. Nah, ini di malam hari ya, warga bekerja memperbaiki jalan ya, yang rupanya masih tetap di daerah Jalan Anggrek atau Jalan Alas Malang ya. Kebetulan di malam ini ada 3 titik yang kita tolol ya, totop lolo. Ini sudah titik yang ketiga. Nah, tolol ini dari aksi kita ya, Galang Koin GP Sakera dan tim pemangkar, yang beberapa hari atau beberapa kali sudah kita lakukan aksi Galang Koin ini untuk bantu Bupati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan ya. Alhamdulillah ini tadi dari pengajian, dari Khatmul Quran. Kebetulan kita pulang, nah ternyata masih teman-teman yang sedang tolol yang dikomandoni oleh Direktur Putra Mandiri Mas Iwan, sudah ada 3 titik ya. 3 titik untuk malam ini ya. Ya, karena memang kondisinya memang luar biasa rusak gitu lah. Tapi alhamdulillah setelah 2 titik sebelumnya kita perbaiki, masyarakat sudah mulai bisa menikmati jalan yang agak enakan lah gitu loh, daripada yang sebelumnya. Bayangkan, sudah kita perbaiki tapi masih kita mencari jalan gitu ya. Yap. Ini luar biasa ini gitu loh. Dan saya ucapkan terima kasih yang pertama pada tim pemangkar yang terus menerus itu meluangkan waktunya. Tapi mungkin beberapa hari terakhir ini kita sudah mulai mengurangi karena banyak aktivitas yang lain, di mana tim pemangkar dengan semangat membantu Bapak Bupati, karena niat kita seperti keinginan Sesongo penjaga satuan. Jangan cuma minta kesejahteraan harus merata. Pernahkah kalian berpikir tentang kesejahteraan Bupati? Itu mempertanyakan tentang apakah Bupati sejahtera. Jadi ini adalah upaya kami membuat Bupati lebih sejahtera gitu loh. Dan ini yang terjadi memang di Situbondo gitu loh. Saya sendiri kan sudah males sesungguhnya, tapi untuk selalu mengingatkan, karena bagi saya pemimpin yang baik itu ketika pemimpin itu perlu diteriakin untuk berbuat, berarti pemimpin itu kopok ya, berarti pemimpin itu kopok, tuli gitu loh. Ketika pemimpin tidak bisa melihat rakyatnya sedang susah jalan, itu berarti pemimpin itu buta. Apalagi sudah diteriakin, sudah kita tunjukkan foto-foto, tapi tetap tidak ada tindakan, berarti pemimpin itu ya, seorang pemimpin itu harus punya respek yang tinggi. Seorang pemimpin, berarti kalau itu tidak bisa dikerjakan, berarti pemimpin itu memang sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin di suatu kota. Dan khusus untuk Situbondo, saya hanya berharap, ini saya ngomong Bang Ipul, Bung Karno, selalu saya ingatkan ketika saya masih ada di dalam, Bung, Situbondo tidak kenal kamu, tidak kenal Bung Karno.
Kami yang ada di bawah yang memperkenalkan Bung Karno. Banyak ulama juga, banyak kiai juga yang memperjuangkan Bung Karno menjadi bupati. Selalu saya katakan jangan kecewakan mereka. Beliau jangan kecewakan. Karena saya yakinnya kalau namanya sudah ulama dengan kiai, maka dia akan berpikir untuk umat. Berapa kali saya sudah bilang ketika saya ada di dalam, jangan kecewakan. Tapi faktanya adalah seperti sekarang. Dikala kabupaten yang lain, bahkan negara sedang berpikir untuk bagaimana arus mudik lancar, acara hari raya itu lancar, justru di sini dibiarkan begitu saja. Saya hanya ingatkan bahwa Situbondo itu tidak kenal. Awalnya tidak kenal siapa itu Bung Karno. Kamilah, monggo, kamilah para pendukung Bung Karno di kala itu mengenalkan siapa Bung Karno dan memberikan harapan kepada masyarakat Situbondo agar memilih Bung Karno, agar Bung Karno bisa memikirkan kesejahteraan masyarakat Situbondo melalui tangannya. Gak perlu pakai uangnya sendiri. Gunakan anggaran dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Jangan hanya TP-TP. Dosa kamu itu. Memegang amanah yang diberikan oleh rakyat, memegang doa daripada ulama dan kiai agar kamu bisa memimpin kota ini, tapi kamu tidak bisa untuk melaksanakan amanah dengan baik. Ini sudah triwulan pertama kita lewati, memasuki triwulan kedua. Apa yang kamu lakukan dengan anggaran dana yang sudah masuk? Cobalah, buatlah catatan manis di Situbondo ketika Bung Karno memimpin kota ini. Buatlah catatan indah untuk Situbondo, bagaimana Bung Karno berjuang untuk masyarakat Situbondo. Karena kami yang di bawah itu berdarah-darah, berjuang habis-habisan agar masyarakat Situbondo memilih Bung Karno. Tapi faktanya adalah ini yang kami dapatkan. Malu saya sebagai seorang pendukung yang sudah saya banyak masyarakat untuk memilih. Berapa rupiah yang sudah saya keluarkan, tapi faktanya seperti ini. Dan saya, Bang Ipul, akan terus menyuarakan kebenaran. Bung Karno sudah tahu, timnya sudah tahu berapa rupiah yang sudah ditawarkan dengan Bang Ipul, tapi Bang Ipul tetap menolak. Kenapa? Karena satu yang saya inginkan, janji Bung Karno ketika kampanye, laksanakan. Jangan ajari Situbondo dengan kebohongan. Saya yang akan selalu mengingatkan bagaimana Bung Karno memimpin kota kami tercinta. Saya yang akan selalu mengingatkan agar masyarakat Situbondo tidak lupa bagaimana selama 1 tahun lebih dipimpin oleh seorang yang bernama Bung Karno. PKH masih belum beres. Bantuan RTLH yang seharusnya bisa 15 juta. Di zaman Bung Karno, berapa juta yang dikirim? Berapa juta yang diterima oleh keluarga penerima manfaat? Oke, daripada aku emosi terus Bang Don, kita lihat dulu ya. Oke. Ini yang kedua Bang Don ya? Ya, ini titik kedua. Nah, malam ini ada 3 titik yang dikerjakan ya. Karena memang ruas di sepanjang jalan ini cukup parah ya. Kapan hari ya? Ya. Sudah bisa dilewati. Saya lihat itu para pemuda itu, masyarakat tanpa henti. Sudah jam berapa ini? Sudah hampir jam 12 malam bekerja. Ikhlas dia itu. Saya hanya menambahi dari hasil donasi. Saya tidak bayar mereka. Maka sangat dibutuhkan seorang pemimpin punya rasa malu ketika rakyat yang sudah memberikan kepercayaannya untuk seorang pemimpin agar memimpin Situbondo dengan baik. Saya hanya kecewa saja. Di mana pengusung itu? Kemana P3? Kemana Bu Zenia? Apa tidak mampu mengingatkan kepada Bung Karno agar segera merealisasi namanya anggaran yang ngedon di kabupaten ini sudah 3 bulan. Rakyat selalu dibuat susah.
Banyak permintaan di tempat-tempat yang lain untuk diperbaiki namanya jalan ini, jalan-jalannya. Tapi kami memiliki keterbatasan. Tapi kami akan terus berjuang karena ini rakyat saudara saya. Dan saya juga memiliki rasa tanggung jawab. Karena ketika pemilu kemarin, pilkada kemarin, saya mengajak sekian banyak orang untuk memilih namanya perubahan. Tapi ternyata perubahan apa yang diberikan? Perubahan negatif. Saya hanya menjaga mulut kotor saya keluar ya. Dan saya baru merasakan tausiah. Tapi ingat, kalau dalam perjuangan, Bang Ipul tidak akan pernah mundur. Ingat, Bang Ipul tidak akan pernah mundur, Bang Ipul tidak akan pernah lelah untuk ikut bersama dengan masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Oke, dari sini saja. Setelah ini kita kembali. Ya, ingat, Bung Karno amanah itu ada di kalian. Amanah ada di Bung Karno, di pundak Bung Karno. Doa-doa kiai, doa-doa ulama, itu jangan kamu pandang enteng. Ketika kamu mempermalukan kiai dan ulama karena kerja kamu yang tidak becus, tunggulah nanti apa akibatnya kepada kamu. Dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam memanggar. Salam. Perlu saya sampaikan lagi di mana malam ini warga sekitar ya di sepanjang jalan Alas Malang ini ya, ini sedang memperbaiki jalan ya, yang dimana ini merupakan hasil dari donasi-donasi kegiatan kita, yaitu aksi galang koin ya, untuk memperbaiki jalan yang rusak. Dan di malam ini ada 3 titik ya, ada 3 titik yang kita perbaiki, yaitu dengan tolol ya, totop lolo ya. Itu tadi yang titik pertama, ini yang titik kedua, dan yang titik ketiganya itu masih sedang dikerjakan ya dengan warga. Memang jalan ini cukup parah ya kerusakannya, sehingga harus dikerjakan beberapa kali juga. Ini jelas dan nampak sekali bagaimana kemudian semangat dan gotong royong dari warga untuk memperbaiki jalan ya, jalan-jalan yang rusak dengan totop lolo ya. Ya, itu saja yang bisa Bang Don sampaikan di malam ini ya. Ingat bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan jeritan rakyatnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang amanah, yang tidak ingkar janji kepada rakyat-rakyatnya. Oke, itu saja yang Bang Don bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pemangkar. So.